Saat ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mau bersama-sama menanggalkan segala beban kehidupan kita. Dan kita mau datang menghampiri tahta Allah yang maha tinggi. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita mau membawa satu persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Semuanya siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Kami angkat hati kami Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Ya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Saat ku menyembah-Mu, Amin. Amin. Roh-Mu bekerja.
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya minta jemaat saja menyanyikan pujian ini dari awal. Silakan Bapak Ibu sekalian angkat pujian ini. Ya Yesus. Jemaat saja katakan, ku angkat hatiku, angkatlah. Yes, ini pujian jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yes. Mari kita mau sama-sama katakan, ku angkat hatiku, Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, Segenap jiwaku memuji-Mu. amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Yes, kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Yes, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kemenangan, Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 Yesus, Yesus. Yes, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yeay. Yes Tuhan, yes Tuhan, saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, bahkan di dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan, dan Engkaulah yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Semua kami Tuhan dipimpin oleh Engkau Tuhan, dan kami tahu Tuhan hidup kami diciptakan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami mau mengerjakan itu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami boleh berjalan hari demi hari Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan, dan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu, dan setiap kita yang mau memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan.
Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat, amin. Amin. Kasih tos kanan kirinya. Kita mau bilang semangat ya Bapak Ibu sekalian. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kembali duduk. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yes. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Kita semua bersukacita karena Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, yo, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, amin Bapak Ibu sekalian. Sorakan haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita besar.
sekalian, siapa yang percaya kita punya Allah yang heran dan besar, angkat tanganmu. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita semua percaya, amin. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Karena itu saat ini saya minta yang wanita saja menyanyikan referen dari lagu ini. Saya persilahkan ibu-ibu semua. Allah kita heran, Allah kita besar. Dan sekarang kaum pria saja menyanyikan lagu ini. Allah kita heran, Allah kita Sama-sama kita mau nyanyikan. Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita Sekali lagi, Allah kita heran. Allah kita heran, Allah kita besar. Allah ditinggikan, dimuliakan. Yes. Yes, saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang ubah setiap hati kami, Tuhan. Pulihkan kami. Ubahkan kami, Tuhan, untuk menjadi bejana-Mu yang indah, Yesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat. serupa dengan gambar-Mu. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini kami, Tuhan, jemaat-Mu, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami, Tuhan. Bentuklah
Kuduskan hatiku Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami percaya pagi ini Engkau ciptakan bagi setiap kami. Kalau kami saat ini bisa datang ke tempat ini, kami bisa memuji, kami bisa memuliakan Engkau, bahkan kami bisa menyembah Engkau. Sungguh kami percaya ini adalah kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kalau kami bisa memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan ibadah ini hanya bagi pujian, hormat dan kemuliaan nama Yesus. Dan Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus, berkati dan urapi setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya mereka datang ke tempat ini berarti mereka cinta akan Engkau. Kalau mereka datang ke tempat ini meninggalkan rumah mereka, itu berarti mereka sayang akan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan tidak punya alasan untuk tidak memberkati setiap kami yang hari ini ada di tempat ini. Dan kami percaya sekali Tuhan, kami yang datang nanti ketika kami pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Amin. Kami menjadi lebih dewasa lagi, kami menjadi lebih kuat, kami memiliki sudut pandang seperti Engkau memandang Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya kalau kami bisa, itu adalah pekerjaan daripada Roh-Mu yang kudus. Itu sebabnya jangan biarkan satu dari kami di tempat ini boleh mencuri akan kemuliaan-Mu. Sebab firman-Mu berkata, segala kemuliaan, kejayaan dan kehormatan hanya layak bagi satu pribadi, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya, kami yang berbicara maupun kami yang mendengar, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang sama. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diubahkan. Sama-sama katakan Amin. Sama-sama katakan Amin. tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk pelan-pelan dalam hadirat Tuhan. Baik, iya. Selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Ya, selamat pertama-tama terima kasih sekali untuk gembala dan staf gembala dan seluruh pengerja bahkan jemaat di tempat ini yang sudah memanggil saya. Dan ini merupakan suatu kepercayaan atau kehormatan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anda setuju enggak dengan perkataan itu? Setuju enggak? Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau disayang di tempat ini. Ya, saya mau disayang di tempat ini, makanya saya akan memperkenalkan diri saya, saudara. Ya, nama saya Wempi Poluan, saya dari Semarang aja, saya berjemaat di gereja GBI Crown Palace yang ada di mana? Dr. Cipto. Ya, saya punya satu orang istri dan saya punya satu orang anak. Ya, puji Tuhan. Nah, itu perkenalan singkat saya, saudara. Kalau saudara pengen nomor WA saya, setelah ibadah ini temui saya. Amin. Siap diberkati? Yang siap diberkati lambaikan tangan. Oh, haleluya. Bilang pada kanan kirimu, tepuk bahunya, kamu kok keren pagi hari ini, bilang saudara. Bilang. Nah, bilang, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara begitu masuk ke tempat ini, saudara, begitu masuk ke tempat ini, judulnya dulu, jangan ini dulu, judulnya dulu, jangan ini dulu, sebelumnya, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu saya masuk ke ruangan yang ini, jujurly saudara, ini adalah kesempatan atau yang pertama kali saya melayani di tempat ini. Saya lewat gereja ini sudah berkali-kali. Tapi singgah ke gereja ini baru kali ini. Dan itu semua karena rencana Tuhan.
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, waktu saya masuk ke ruangan ini, saya sudah terlebih dulu diberkati sama Tuhan. Lewat apa? Lewat tulisan ini. Nah, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Ya, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Bisa tampilkan PowerPoint-nya, judulnya dulu. Judulnya dulu. Nah, saudara dikatakan seperti gini bahwa saudara itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan. Kalau ada kebiasaan baik, pasti ada kebiasaan yang tidak baik. Betul saudara? Kalau ada kebiasaan baik, pasti ada kebiasaan yang tidak baik. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah maturity, yaitu kedewasaan. Sama-sama katakan kedewasaan. Nah, kedewasaan saudara dan saya itu sangat tergantung dari kebiasaan-kebiasaanmu. Setuju enggak saudara? Kebiasaanmu itu akan menentukan kamu itu sudah dewasa atau kamu masih anak-anak. Saudara. Setuju? Ya. Itu makanya kebiasaan yang baik. Hanya orang yang dewasa, mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah apa? Kebiasaan-kebiasaan yang bisa menguntungkan orang lain. Setuju enggak? Ya. Nah, kita lihat sama-sama saudara ayatnya. Lihat baik-baik Ibrani 5 ayat yang ke-14, saudara. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, lihat sama-sama ayat ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dengan suara 2025. Oke. Ya. Pertama-tama saya minta sama saudara, bisa tolong enggak? Kenapa saudara duduknya di belakang? Kenapa saudara enggak mau maju ke depan sini? Padahal depan banyak yang kosong. Urapan itu datang dari depan ke belakang, bukan ke belakang ke depan. Setuju enggak? Kalau saudara enggak mau maju, boleh enggak saya yang maju ke depan sini? Hah? Rasanya kok waduh men saudara, jauh sekali saudara. Hah? Kalau saya maju ini akan ngerubah semua ini. Saudara. Betul? Kalau gini kesannya saya itu jauh sama jemaat. Tapi enggak apa-apa lah, dalam Yesus kita tetap bersaudara. Oke? Nah saudara lihat, mari kita baca sama-sama ayat ini saudara. Baca sama-sama dengan suara 2025. 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang apa? Terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah Bapak Ibu ayat ini begitu amazing sekali. Ayat ini begitu luar biasa. Ada 2 kata kunci di ayat ini. Yang pertama dewasa dan yang kedua terlatih. Betul nggak? Ada nggak kata terlatih di situ? Ya, dikatakan tetapi makanan keras. Ya, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai dengan baik-baik, mempunyai panca indera yang apa? Yang terlatih. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, kita ini punya berapa panca indera? Ayo, punya berapa panca indera? Ayo sebutkan. Yang pertama, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, hidung. Yang keempat, bukan mulut, lidah. Nah, ya enggak. Yang kelima, apa yang kelima? Anda kalau jawab pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa roh, supaya saya bisa mengerti. Ya. Yang kelima apa? Kulit. Nah, bukan kulit, maksudnya meraba, betul Ibu ini, meraba. Ini halus atau enggak? Nah, meraba. Jadi punya 5 panca indera. Nah saudara dengar baik-baik, orang yang dewasa saudara, 5-5-nya itu harus dilatih. Nah, 5-5-nya itu harus dilatih. Siapa yang di sini punya olahraga nge-gym? Angkat tangan. Anak-anak muda yang punya olahraga nge-gym. Wah, ada yang di belakang itu punya nge-gym, saudara. Aku malas nge-gym Pak, aku senangnya mager, enggak terserah, enggak masalah. Ya. Nah kalau Anda nge-gym saudara, yang Anda latih adalah otot fisik. Benar? Kalau Anda nge-gym yang Anda latih adalah otot fisik. Ya, supaya Anda bisa six pack, supaya Anda bisa berotot dan badanmu menjadi keren. Tetapi yang Alkitab katakan yang harus kamu latih itu adalah apa? Panca indera. Yang pertama mata. Dengar baik-baik jemaat yang diberkati Tuhan. Yang pertama mata itu harus dilatih.
Latihnya gimana? Melatih mata, saudara. Coba belajar, saudara. Belajar melihat hal-hal yang positif dari orang yang kamu ada di sekitarmu. Setuju, saudara? Belajar melihat hal-hal yang positif dari temanmu, dari keluargamu, dari orang terdekatmu. Coba lihat hal-hal yang positif dari mereka. Tapi kebanyakan orang Kristen zaman sekarang lebih suka melihat hal-hal yang negatif dari orang lain. Setuju, katakan amin. Saudara, saya mau tanya, saudara lebih suka melihat kebiasaan buruk orang apa kebiasaan baik orang? Angkat tangan. Yang lebih suka melihat keburukan orang lain, angkat tangan. Coba saya ditemani. Saya ditemani, saudara. Hah? Nah, Bapak ini jujur. Anda jujur, saya mau kasih tahu. Kalau jujur diberkati Tuhan. Saudara. Setuju? Tapi faktanya, saudara, faktanya banyak anak-anak Tuhan itu lebih suka melihat kekurangan orang lain. Benar, saudara? Itu di gereja sana banyak, saudara. Gereja sana banyak, di sini enggak ada. Amin. Di sini enggak ada. Di sono itu banyak, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Betul? Anda kalau nongki, ya Anda kalau nongki, ya enggak di kafe-kafe, yang Anda omongin biasanya kebaikan orang apa keburukan orang? Alah, bu saudara kasih tahu, Anda ngomong jawab aja tetap masuk surga, saudara. Anda jawab salah enggak mungkin disalib di depan gereja, enggak mungkin. Anda kalau nongkrong yang Anda suka bahas itu kekurangan orang apa kebaikan orang, saudara? Kekurangannya orang semakin lama semakin jujur Anda di hadapan Tuhan. Amin. Contohnya, saudara, temanmu habis makan giginya ada oncelangnya, itu dibahas di grup WA. Betul enggak? Ayo, dibahas di grup WA, ada seledri di giginya, itu dibahas di grup WA. Enggak tahu, malu ke gereja, mbok ngaca. Itu di mulutnya ada lomboknya, giginya ada lomboknya. Hei, saya mau kasih tahu, saudara tak kasih tahu, kalau Anda terus-terusan yang kamu lihat itu kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, meskipun umurmu sudah tua, kamu akan punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Suka melihat kejelekan orang lain, saudara, dengar baik-baik. Suka melihat kejelekan orang lain. Kalau kamu lakukan terus-menerus, dengar baik-baik. Kalau kamu suka melihat kejelekan orang itu terus yang kamu lihat, itu terus yang kamu perhatikan, lama-lama itu menjadi kebiasaan. Betul enggak? Iya. Kalau sambil ketemu orang, Anda pernah enggak ketemu orang kalau lihatnya kayak gini? Pernah enggak kayak gitu? Iya. Ya. Jadi saya mau kasih tahu di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kedewasaanmu tidak diukur dari seberapa banyak kamu melayani. Kedewasaanmu tidak diukur seberapa banyak kamu berdiri di atas mimbar. Kedewasaanmu sangat ditentukan. Kebiasaan-kebiasaanmu yang kamu lakukan itu menentukan kamu dewasa apa childish. Anda tahu childish? Childish itu kekanak-kanakan. Mulai hari ini Tuhan ngomong sama saudara lewat saya. Jemaat GBI Semarang Indah mulai hari ini belajar melihat kebaikan atau hal-hal yang positif dari teman-temanmu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya kebiasaanmu itu harus dirubah. Nah, yang tadinya suka melihat gigi orang yang banyak oncelangnya, itu mulai sekarang dibahas. Mulai sekarang itu jangan dibahas lagi. Anda mulai melihat hal yang baik dari temanmu. Hal yang baik dari temanmu, perkataannya, perbuatannya. Hal yang baik itu terus kamu lihat. Dengar baik-baik. Kalau kamu sering melihat yang positif kamu lihat, saudara. Matamu itu, saudara, itu sedang kamu latih panca indramu. Dari 2 hal ini, dari 5 panca indera ini, ada 2 hal yang bisa merusak jiwa kita atau bisa membangun jiwa kita. Lewat apa, saudara? Lewat mata dan lewat telinga. Betul? Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar sangat mempengaruhi kekuatan jiwamu. Ayo, siapa yang di sini kalau pagi betah scroll IG sampai 2 jam? Enggak ada. Scroll Facebook sampai 2 jam, saudara. Yang Anda lihat adalah
status-statusnya orang, caption-captionnya orang. Saya mau kasih tahu saudara, mulai hari ini coba belajarkan telingamu itu dilatih. Artinya apa? Belajar mendengar hal-hal yang positif dari orang lain. Mendengar hal-hal yang positif, banyak belajar firman Tuhan saudara. Banyak mendengar hal-hal yang baik. Iman timbul dari mana saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Orang Kristen lebih suka membahas mereka yang mereka dengar tentang hal-hal yang negatif itu sering mereka bahas saudara. Hal-hal yang positif, yang mereka lihat positif, hal-hal yang mereka lihat itu positif, yang mereka dengar itu positif, itu yang mereka bahas. Tahu enggak? Dengar-dengar, nah benar ada. Dengar-dengar dia itu, ya enggak. Dengar-dengar dia itu kalau makan itu wakeh, benar. Aku dengar-dengar dia itu kalau dijajake, ditraktir makan selalu milih menu yang paling mahal. Ada enggak di sini seperti itu? Enggak ada, saya percaya enggak ada. Kalau ada saya enggak bisa pulang. Ya. Aku dengar dia tuh senangannya ngaploki bojone. Ya. Aku dengar dia kalau ke gereja pas membeli persembahan dia ke toilet. Ya banyak sing guyu saudara ya enggak. Aku dengar dia kalau ke gereja mampir ke Indomaret. Ngapain? Nuker duit cilik saudara, benar. Ya. Nah saudara saya mau kasih tahu, nah kalau hal-hal yang negatif ini yang sering kamu dengar saudara, saya mau kasih tahu saudara, Anda akan jiwamu ini rapuh saudara. Jiwamu ini rapuh, kalau hal-hal negatif yang selalu kamu dengar saudara, Anda akan gampang sakit hati, itu salah. Ya, maksudnya gini loh saudara, kalau kita fokus pada kekurangan, maka yang kurang itu akan selalu kelihatan. Kalau saya fokus dengan kekurangan Pak Samuel, saudara, saya fokus melihat kekurangannya beliau, saya mau kasih tahu, kekurangannya itu akan selalu kelihatan. Tapi sebaliknya, dengar baik-baik jemaat GBI Semarang Indah. Kalau kita lebih sering melihat hal-hal yang positif dari orang di sekitar kita, saya mau kasih tahu, Anda tanpa Anda minta, jiwamu, manusia rohmu itu menjadi kuat di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita lebih sering ngurusi yang tidak penting, saudara, dengar baik-baik. Kalau kamu lebih sering ngurusi yang gak penting, saya kasih tahu, malah yang penting itu malah gak akan keurus, betul gak? Ya. Siapa yang di sini suka ngelihat status WA-nya orang? 1, 2, terus? Enggak ada, yang lain enggak pernah punya WA, enggak punya. 3. Siapa yang sering lihat status WA terus di komen? Nah, 1, 2, tapi kurang kerjaan, saudara kasih tahu. Ya. Betul? Ya. Itu kalau Anda terus ngurusi status orang, saudara. Itu wasting time, menurut saya. Itu Anda akan kehilangan banyak waktu. Saya mau kasih tahu, saudara. Sebagai orang Kristen, saudara harus memahami aja bahwa apa? Bahwa pentingnya aku itu beda sama pentingnya kamu. Yang saya anggap beda, yang saya anggap penting itu belum tentu itu dianggap penting sama Pak Samuel. Kita punya hal-hal penting yang berbeda, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak dapat menyeberangkan berkat ke daging. Dengar baik-baik. Banyak orang Kristen tidak dapat menyeberangkan berkat ke daging bukan karena mereka enggak berdoa. Saudara dengar baik-baik. Bukan karena mereka enggak berdoa, bukan karena mereka enggak baca firman, dan bukan karena mereka tidak pelayanan, bahkan mereka aktif melakukan semua itu. Tapi kenapa mereka enggak pernah diberkati? Jawabannya cuma satu, karena apa? Karena panca indera mereka itu tidak pernah mereka latih. Sehingga apa saudara, Alkitab berkata, sehingga karena tidak pernah dilatih, sehingga orang ini gak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, saudara. Ya. Akibatnya orang ini gak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Gak bisa membedakan. Karena apa? Karena panca inderanya gak pernah mereka latih. Saudara.
Banyak orang Kristen gara-gara status WA tersinggung. Ada enggak? Wah, ini mesti enggak aku gitu tulisannya ya. Ini nulis WA ini mesti enggak aku ya. Kurang ajar gitu. Padahal belum tentu dia nulis WA itu buat kamu, belum tentu saudara. Tapi itu terus mau pikir, bener gak mau pikir, mau bahas. Tak ada ini status WA ini mesti gue aku tahu kira-kira ketemu aku tante ini. Nah saudara saya kasih tahu. Nah kalau seperti ini saudara, meskipun kamu tua, kamu gak dewasa-dewasa. Saya itu loh punya handphone, punya WA, punya Instagram, punya Facebook, terus punya TikTok, punya segala macam, tapi saya itu jarang lihat statusnya orang, saudara. Bahkan saya itu nggak pernah menulis statusnya, saya sendiri nggak pernah, saudara. Jadi orang itu nggak bisa tahu, saya lagi ngapain, orang nggak bisa tahu. Ya. Banyak pendeta-pendeta kalau kan punya flyer-flyer, kan saya dibuatin flyer sama Pak Samuel, itu pun nggak tak buat status, saudara. Ya. Saya pelayanan kemana-mana, nggak tak buat status, saudara. Jadi orang nggak tahu saya ada di mana, saudara. Buat saya nggak penting, saudara. Benar nggak? Itu buat saya, kalau buat saudara penting ya terserah. Saudara. Beda dengan istri saya. Istri saya makan apa aja di foto terus dibuat status, saudara. Mau makan pecel, gudangan, urap-urap sebelum makan itu bukan hanya didoakan, difoto, saudara. Terus diupload di status. Itu kalau dia penting nggak apa-apa buat dia. Ya. Nah saudara kita lihat baik-baik saudara bahwa sebab salah satu ciri-ciri mereka yang terlatih adalah mereka orang yang sudah terlatih, dengar baik-baik, yang punya panca indera yang sudah terlatih, ciri-cirinya adalah apa? Mereka selalu punya reaksi yang positif kepada setiap tekanan. Ini ciri-cirinya, gampang saudara. Ya. Ciri-cirinya gampang, mereka yang terlatih adalah apa? Mereka yang punya panca indera sudah terlatih, ciri-cirinya adalah apa? Orang ini akan selalu berespon positif ketika mengalami tekanan dalam hidupnya. Wis kelihatan, saudara. Ya, ini kelihatan, saudara. Siapa yang di sini gampang nesu, angkat tangan. Ayo, saya dikancani. Yang gampang nesu, sidik-sidik nesu, loro hati, sidik-sidik nesu. Hei, saya kasih tahu, nggak usah guyu, saudara. Ya. Kalau kita lagi marah, biasanya yang kita lakukan apa, saudara? Lagi nggak enak hati sama orang lain, yang kita lakukan apa biasanya? Ayo, main musik boleh jawab, saudara. Yang sering paling umum kita lakukan apa? Kalau kita lagi nggak enak be orang itu, yang sering kita lakukan apa, saudara? Langkah pertama yang kita lakukan apa? Berdoa. Oh, mosok berdoa serius, saudara? Ya ampun, ya. Nggak mungkin lah seserius itu Anda berdoa. Ya. Apa? Ngomel. Nah, ada lagi, saudara? Kalau Anda lagi nggak seneng sama orang, Anda ngapain biasanya, saudara? Oh, aku kalau nggak seneng sama orang, aku resik-resik Pak di rumah. Oh ya ampun, ya resik-resik, nggak ada kumbahan baju yang bersih-bersih tak keluarin semua, ya enggak. Tak kumbahin meneh, tak gosokin meneh. Itu berarti aku masih jengkel sama orang. Ada nggak yang lain seperti ini? Hei, tak kasih tahu saudara, Anda nggak sadar. Kalau Anda lagi nggak suka sama orang, pertama yang Anda lakukan, yang sering saya temukan adalah apa? Left group. Betul nggak saudara? Halo, siapa yang suka keluar masuk grup WA, keluar masuk melebu metu, saudara? Angkat tangan, saudara. Dari wajahmu di sini kelihatan. Sorry ya, aku left group, handphoneku lemot, banyak grup. Halah, itu bohong, saudara pasti. Pasti mungkin nesu pasti, saudara. Karena ada grup, saudara, enggak diselamati ulang tahun, yang lain ulang tahun dikasih selamat. Dia ulang tahun gak diselamati, saudara, sepi, saudara, grupnya sepi gara-gara dia ulang tahun. Terus apa, saudara? Tersinggung dan kecewa. Terus apa, saudara? Terus apa? Left group. Wah, cerdas Bapak itu, benar gak? Kelihatan, saudara, orang yang suka keluar masuk grup WA itu orang yang hatinya rapuh. Saya itu keluar grup kalau dikeluarkan. Selama gak dikeluarkan, saya tetap ada di grup. Ya. Kita lihat-lihat, Anda harus dewasa dari sini. Nah, kedewasaan itu adalah tanggung jawab. Saya dengar baik-baik. Orang menjadi tua itu pasti. Setuju, katakan amin. Ya. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Betul enggak? Anda menjadi tua, Anda makan tidur teratur atau enggak teratur, saudara, makan tidurmu, Anda akan tua dengan sendirinya. Benar enggak? Maksudnya Anda diem, Anda meneng, wahai Anda akan tua sendirinya. Tapi menjadi dewasa itu, saudara,
Itu pilihan. Enggak selamanya saudara orang yang sudah tua adalah orang yang dewasa. Setuju katakan hee Pak. Ayo tuh ngomong hee Pak. Iya, banyak orang umurnya sudah 50, 70, tetapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Pernah ketemu orang Kristen kayak gini enggak? Angkat tangan. Pernah ketemu enggak? Yang pernah ketemu angkat tangan. Yang pernah ketemu, yang pernah ketemu. Yang enggak pernah ketemu angkat tangan. Yang enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu. Masa enggak pernah ketemu? Anda ke gereja suruh angkat tangan enggak mau, kowe lunga gereja ngopo saudara? Anda enggak angkat tangan, mungkin ada bilang seperti gini, lho wong iki aku dhewe apa. Oh sorry itu sih. Wong iku aku dhewe Pak. Ya, saudara saya kasih tahu, saudara itu harus menjadi dewasa. Tapi ada banyak anak-anak umur 25 itu mereka dewasa. Dewasa kelihatan dari apa? Dari omongannya saudara, dari sikapnya dia, responnya dia terhadap tekanan itu kelihatan orang ini menjadi dewasa. Tapi saya sering ketemu orang umurnya 50, 60 saudara itu gampang sakit hati, gampang terluka, gampang kecewa. Sakit di rumah sakit gak ditilii aja marah-marah seperti gitu. Wong gereja kok kene loro rak ditiliki. Hei tak kasih tahu, apa nek wis ditiliki kowe sembuh. Itu kelihatan loh saudara, saya mau kasih tahu. Saya kasih tahu, meskipun Anda sakit terpampang di rumah sakit, kalau ada yang besuk, enggak ada yang pilih Anda jangan marah. Karena apa? Meskipun orang lain enggak memperhatikan kamu, dengar baik-baik, Yesus Tuhan akan tetap terus memperhatikan engkau. Saat yang lain tidak memperhatikan engkau, Yesus akan tetap terus memperhatikan engkau. Camkan ini baik-baik, saudara. Ya. Jangan hidupmu, kesembuhanmu tidak tergantung dari kunjungan orang lain. Halo, sehatnya kamu, sembuhnya kamu tidak tergantung dari kunjungan orang lain. Sehatnya kamu, sembuhnya kamu tergantung dari hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi Anda nggak usah baper, benar nggak? Nggak ada yang cinilii terus nulis status. Jari ini gereja, ora ono sing nilai aku loro, tulis status, kasih emoji nangis, saudara. Enggak. Apakah Anda kalau sudah seperti itu terus Yesus like gitu saudara? Kan enggak mungkin. Saudara. Ya. Nah semakin dewasa, dengar baik-baik saudara, dengar baik-baik. Semakin dewasa orang itu semakin malas. Setuju enggak? Halo? Orang dewasa semakin dewasa dia semakin malas. Dengar baik-baik saudara. Mereka malas apa? Malas berurusan sama orang lain. Malas apa? Malas berurusan dengan orang-orang yang hidupnya itu hanya drama semua. Betul enggak? Anda kalau ketemu sama orang yang hidupnya drama, malas enggak saudara? Malas saudara, sidi-sidi baper, sidi-sidi baper, sidi-sidi baper, Anda tahu baper saudara? Bawa perasaan, perasaannya itu menjadi Tuhan dalam hidupnya. Kan Alkitab berkata iman itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Iman itu bisa berjalan mesra kalau diselingi dengan perbuatan. Tapi zaman sekarang orang Kristen diganti saudara. Bukan perbuatan tapi perasaan saudara. Kamu sudah menyakiti hatiku. Sakiti hatiku. Ya. Kok perasaanku kayaknya enggak enak ya ketemu dia. Kok perasaanku aku enggak mau ke rumahnya dia ya. Kok perasaan aku enggak mau ke rumah sakit milik dia. Perasaanku aku enggak mau ya ke gereja hari ini. Aku enggak mau ikut komsel ya hari ini. Perasaan, tak kasih tahu. Kalau kamu terus pakai perasaan tanpa kamu sadar. Perasaanmu sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu. Imanmu tuh bisa timbul hanya dengan perbuatan. Bukan dengan perasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang malas berurusan dengan orang lain yang hidupnya drama. Mereka akan jadi orang yang malas ribut. Nah pertama saudara, malas ribut, malas debat, malas ikut campur urusan orang lain. Kenapa? Karena mereka malas. Karena mereka punya panca indera yang sudah terlatih. Siapa yang di sini suka ngurusi urusan orang lain? Suka kepoin urusannya orang lain? Angkat tangan saudara. Anda jangan diem saudara. Nek kowe diem aku wedi loh saudara, bener gak?
Lampok disambi kukur-kukur kayak apa-apa jangan diem. Aku takut kalau saudara diem, tahu enggak? Ya. Siapa yang di sini mau menjadi dewasa di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Ya, mau jadi dewasa di hadapan Tuhan. Latih panca indera Anda supaya Anda menjadi pribadi yang benar-benar dewasa di hadapan Tuhan. Kedewasaan itu membuat berkat Tuhan jadi mudah. Catat baik-baik. Kedewasaan itu membuat berkat Tuhan menjadi mudah. Berkat Tuhan menjadi mudah kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya, catat baik-baik, Jemaat GBI Semarang Indah, saudara. Jawaban doa itu penting. Siapa yang di sini saat ini sedang menantikan jawaban-jawaban doa? Puji Tuhan, kita semua sedang menantikan jawaban doa. Saya kasih tahu, jawaban doa itu penting. Tetapi apa yang kita lakukan sebelum doa itu dijawab jauh lebih penting, saudara. Jadi pada waktu kamu masuk waiting list, saudara, ya enggak? Kamu sedang menunggu jawaban doa, itu jauh lebih penting apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang menunggu jawaban doa. Ya, dengar baik-baik Jemaat GBI Semarang Indah. Kalau hari ini Anda sedang menantikan jawaban doa, doamu itu bisa terjawab atau enggak, tergantung apa yang saudara lakukan. Kebiasaan-kebiasaan apa yang saudara lakukan sebelum doamu itu dijawab sama Tuhan. Anda berdoa pengen punya rumah, Anda berdoa pengen anakmu berhasil, Anda berdoa supaya usahamu berhasil, Anda berdoa supaya anakmu dapat jodoh yang luar biasa. Kamu berdoa dalam nama Yesus, amin. Tapi waktu kamu berdoa itu saudara, kamu lakukan setiap hari dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaanmu yang enggak baik saudara. Utang ratau balik saudara, ya enggak ratau bayar saudara, ke gereja males, senengane ngonek-ngonek kewong saudara, senengannya pasang status yang enggak, selalu menyakiti orang, omongannya selalu menyinggung perasaan orang. Makanya banyak orang Kristen berdoa tapi doanya enggak dijawab-jawab. Karena apa? Karena pada waktu mereka berdoa, mereka menunggu jawaban doa, mereka lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik. Pinjam lipstik utuh, mulai tugel, wis entek, sampai yang punya memakai itu dijulit pakai tangan. Kurang ajar, ini lipstik anyar, dibalik itu tugel. Oh, titenan itu, nah, benar gak? Handphone iPhone 16 Pro Max, tapi yang di tetrang-tetring, ada enggak? Halo? Sorry bro, aku tethering dulu. Ini Anda anggap sepele, saudara. Ini anggap Anda sepele, tetapi saya mau kasih tahu. Ini akan jadi kebiasaan loh, saudara. Makanya saya bilang, saya masuk ke tempat ini, saya sudah diberkati dulu dengan kata-kata ini. Ya. Nah, kalau bicara tentang kedewasaan, berarti bicara tentang yang namanya kecewa. Siapa yang di sini pernah kecewa? Angkat tangan. Haleluya. Tuhan baik, saudara. Ya. Kita semua pernah kecewa. Kecewa itu saudara, hal yang sepele. Tak kasih tahu. Hal yang sepele, tetapi selalu update. Betul enggak? Itu mulai zaman Kain dan Habel itu sudah gara-gara kecewa. Dia membunuh saudaranya. Kecewa itu sampai sekarang selalu diupdate. Selalu diperbarui. Saya mau tanya kepada saudara, siapa saja yang sering membuat kita kecewa? Alah, kalau saudara mau ngomong aja wedi ya enggak. Siapa yang pernah siapa yang paling bisa membuat kita kecewa? Angkat tangan. Orang terdekat, luar biasa ya enggak. Orang terdekat berarti bukan orang terjauh, saudara, enggak. Orang terdekat berarti orang satu rumah. Ya. Terus saya mau tanya lagi kepada saudara. Kenapa kita bisa kecewa? Yang membuat kita kecewa itu gara-gara apa? Biasanya gara-gara apa? Apa yang kita terima tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, ayo. Apa Pak? Ekspektasi yang terus saya mau tanya, tadi saya bilang, kira-kira anak kita bisa nggak buat kita kecewa? Anda jawabnya keras gitu loh, bisa gitu loh saudara. Anak bisa nggak membuat kita kecewa? Bisa.
Istri bisa nggak membuat kita kecewa? Biar ngomong ngono aja ngelirik bojone, biar santai aja saudara ya enggak. Untuk istri-istri saya tanya, suamimu bisa enggak membuat kamu kecewa? Loh kok banter saudara, ibu-ibu saudara ya enggak. Karyawan bisa membuat kecewa bosnya enggak saudara? Bos bisa membuat kecewa karyawannya enggak? Bisa saudara. Dan yang terakhir saya mau tanya, saudara jawab dengan jujur. Pendeta bisa enggak membuat kita kecewa? Loh kok banter iki Pak? Kok banter iki? Berarti saya mau kasih tahu kekecewaan itu akan selalu ada dimanapun Anda berada. Tadi Bapak ini bilang yang membuat kita kecewa adalah yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Menurut Anda ini Anda setuju gak dengan Bapak ini? Anda setuju enggak? Setuju. Saya mau kasih tahu, jawaban Bapak ini adalah 75%. Dia betulnya. 75%. Saya mau benarkan 100%. Dengar baik-baik. Maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak? Pak Budi. Nah, misalnya Pak Budi ini mau jual mobil. Ya. Dia mau jual mobil, dia beli mobil harga 100 juta. Terus dia mau cari cuan, dia mau cari untung, mobil itu dijual 120 juta. Keinginannya dia adalah untung berapa? 20 juta. Dengar baik-baik, 20 juta. Harapannya Pak Budi adalah cuan 20 juta. Terus tiba-tiba Pak Samuel bilang, Pak Budi mobilmu gak usah tak lihat. Tak beli ini 150 juta. Bersyukur apa kecewa dia? Bersyukur apa kecewa? Kan tidak sesuai yang dia inginkan, betul enggak? Betul enggak? Tidak sesuai yang dia inginkan. Dia maunya berapa? 120. Pak Samuel bilang, wes tak bayar karena kamu jemaatku setia, tak bayar 150 juta. Dia menangis, apa bersyukur saudara? Bersyukur. Berarti yang dia terima adalah tidak sesuai yang dia harapkan. Saya perbaiki Pak jawabannya Bapak ini. Yang bisa membuat kita kecewa adalah apa? Yang kita terima kurang dari yang kita harapkan. Setuju? Aku maunya sih cuma jalan sama dia. Aku maunya sih cuma jalan sama dia. Tiba-tiba dia nembak aku, ya ampun ya Allah. Aku jadi gak enak, bener. Ekspektasimu cuma berteman aja saudara. Ekspektasimu cuma berteman aja. Ini kalau anak-anak muda yang jomblo-jomblo, ada gak masih jomblo di sini? Ada gak yang masih jomblo? Enggak ada. Sudah menikah? Ya rasakno saudara sudah menikah. Ya seperti itu. Jadi yang bisa membuat kita kecewa adalah apa? Yang kita terima kurang dari yang kita harapkan. Nah saudara lihat baik-baik. Dengar baik-baik. Cara kita meresponi masalah saudara. Cara kita meresponi masalah dan rasa kecewa yang terjadi pada kita. Memperlihatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayo setuju gak saudara? Cara kamu mengatasi masalah, cara kamu meresponi orang yang menyakiti kita, itu akan membuktikan kedekatanmu dengan Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, itu susah sakit hati. Betul gak saudara? Orang yang dekat sama Tuhan itu gak mudah disakiti saudara. Gak mudah terluka. Saya kasih tahu kepada jemaat GBI Semarang Indah. Kamu gak bisa ngelarang orang lain ngomong negatif kepada kamu. Betul gak? Kamu gak bisa ngelarang orang lain itu berkata-kata negatif. Kamu gak bisa ngelarang orang lain itu berkata-kata negatif atau memperlakukan negatif kepada engkau. Kamu gak bisa ngelarang mereka. Tapi dengar baik-baik, jemaat GBI Semarang Indah. Kamu punya hati saudara. Anda bisa setting hatimu. Anda mau sakit hati atau mau Anda tersinggung, tergantung Anda. Responmu terhadap hal-hal yang menyakiti itu sangat menentukan siapa yang kamu sembah. Kalau kamu menyembah Tuhan yang benar, dengar baik-baik. Kalau Anda menyembah Tuhan yang benar, sudah pasti Anda akan punya respon yang benar ketika orang menyakiti engkau. Kelihatan loh saudara, saya itu kelihatan banget saudara. Orang yang sudah dewasa itu bukan karena dia WL itu bisa overtone 17 oktav. Keren gak? Penari itu, dia menari
bisa melayang 10 cm di atas permukaan laut. Terus orang itu dewasa? Enggak, saudara, enggak seperti itu Ferguson. Enggak seperti itu. Orang itu menjadi dewasa bukan ketika dia banyaknya pelayanan. Bukan dia punya status PDM, PDP, PDP, dan PPPP, saudara. Enggak seperti itu. Orang menjadi dewasa itu kelihatan, saudara. Dari mana sikapnya dia mengalami tekanan, sikapnya dia ketika disakiti, sikapnya dia ketika difitnah, sikapnya dia ketika disalah mengerti. Itu akan menentukan dia dewasa atau enggak. Setuju katakan Pak. Nah iya, kelihatan loh saudara. Ya. Jangan sogok Tuhan dengan kehidupan agamawimu. Karena Tuhan itu lihat hatimu. Mungkin kamu bisa bohongi Pak Samuel, tapi kamu gak bisa bohongi Tuhan. Di depan beliau kamu baik-baik, ya enggak? Tapi Tuhan itu selalu melihat hati. Coba lihat ayat selanjutnya. Nah, ini. Yohanes 16 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama dengan suara 2025. 2, 3. Kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini yang ngomong siapa ayat ini? Ayat ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus jelas. Semuanya ini kukatakan karena K-nya itu besar. Berarti yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus. Kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara saya mau kasih tahu. Yesus, catat dengar baik-baik saudara. Yesus Allah yang sempurna. Dengar baik-baik. Dia Allah yang sempurna. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dimanapun Yesus berada, mujizat pasti terjadi. Dimanapun Yesus berada, kebaikan Tuhan selalu didemonstrasikan. Dimana Yesus berada, kasihnya itu menjadi nyata. Yesus gak pernah bersalah. Yesus gak pernah menyakiti orang lain. Tapi dengar baik-baik. Tetapi toh masih ada orang yang kecewa dan menolak dia. Anda ngerti sampai di sini? Apalagi saudara dan saya yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan. Kalau orang kecewa sama kamu, menolak kamu, jangan marah. Setuju katakan Pak. Yesus yang sempurna aja masih ada orang yang kecewa dan menolak dia. Apalagi saudara dan saya yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. So pasti kita semua banyak orang yang gak suka sama kita. Bukankah begitu Maimunah? Iya. Siapa yang di sini tahu ada orang-orang yang gak suka sama kamu? Ayo, siji, loro, telu, ada lagi gak? Kamu tahu dia gak suka sama kamu? Tahu gak? Cuman ini ya, yang lain suka semua sama kamu yang lain. Hah? Aku nih delok dene ning gereja aku senek tak ndane. Nek delok ning gereja mesti kowe meneh, ke omnipresence ya. Ki maha hadir, di mana kamu hadir selalu masalah ada. Saudara kasih tahu ya. Tapi kita lihat sama-sama saudara, behind the scenes dari ayat ini. Kejadian ayat ini apa sebenarnya yang terjadi? Yohanes 16 ayat 1. Yes. Kenapa saudara saya katakan? Kenapa Yesus ngomong seperti gini? Karena Yesus menjumpai ada banyak orang yang gak suka dan kecewa sama dia. Ya. Saya kasih tahu jemaat GBI Semarang Indah. Kalau ada satu orang yang gak suka sama kamu, orang itu harus berubah. Amin. Tapi kalau 10 orang lebih gak suka sama kamu, kamunya yang harus introspeksi diri. Ayo. Saya mau tanya pada saudara, mana yang lebih banyak? Para hatersnya kamu atau para orang yang suka sama kamu? Baik-baik. Kok lebih banyak orang yang gak suka sama kamu, saya kasih tahu, saudara harus berubah. Tapi kalau cuma satu yang gak suka sama kamu, ya dia yang harus berubah. Tapi kalau sebagian besar gak suka sama kamu, kamunya yang harus berubah. Ya. Nah kita lihat sama-sama saudara, behind the scenes atau apa yang terjadi dengan ayat ini sebelumnya. Lihat, ini kan Yohanes 16. Ini kan Yohanes 16.
Kita lihat sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Kita lihat sama-sama. Kelihatan enggak saudara tulisannya? Kelihatan ya? Yang paling atas coba saudara lihat, yang paling atas. Kalau enggak kelihatan ya buka di handphone saudara ya. Yohanes 15 ayat 22 dan 24. Saya bacakan saudara, dengar baik-baik. Saya bacakan dikatakan seperti gini. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Saya mau tanya kepada saudara, yang membuat mereka berdosa siapa? Ayo, jangan lihat saya saudara, lihat ayat Alkitabnya. Yang atas. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Saya mau tanya, yang membuat mereka berdosa siapa? Oke. Apa? Ini firman Tuhan. Terus ada lagi yang jawab, yang membuat mereka berdosa siapa? Saudara jawabnya, saudara enggak jawab khotbahku semakin suwi loh saudara. Tapi nih saudara jawabnya satset saya cepat selesai. Ya enggak? Yang membuat mereka berdosa siapa? Apakah harus pakai terjemahan bahasa Inggris New King James Version? Saudara baru mengerti. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Yang membuat mereka berdosa siapa? Wes manut gembala aman kok saudara. Anda jawab manut gembala itu pasti benar. Pak Samuel bilang yang membuat mereka berdosa adalah siapa? Yesus, bukan firman Tuhan. Anda kalau jawab jangan lebih jelas dari Alkitab. Amin. Jangan lebih jelas dari Alkitab. Yang membuat mereka berdosa adalah Yesus. Lewat apa? Lewat apa? Halo jemaat Semarang Indah. Wake up, wake up. Yang membuat mereka berdosa adalah Yesus. Lewat apa? Lewat kata-kata. Jadi omongannya Yesus itu yang membuat mereka berdosa. Saya mau kasih tahu ini Yesus ngomong sama 3 geng motor saudara. Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Betul? Yesus ngomong sama mereka. Jadi Yesus kasih tahu sama mereka. Hey bro, gue kasih tahu. Lu selama ini tuh salah. Kamu yang benar tuh seperti ini. Yang benar seperti ini. Yang benar seperti ini. Saya mau kasih tahu. Mereka itu gak mau dengar apa yang kata Yesus. Mereka menganggap bahwa mereka lebih tahu firman Tuhan daripada Yesus. Lu siapa? Yesus aku gak kenal. Kamu kan cuma anaknya Yusuf Furniture. Ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Betul? Ini ahli Taurat, Farisi dan Saduki. Yesus ngomong sama dia, hei kehidupanmu, agamamu itu salah. Yang benar itu harusnya seperti ini. Yang benar seperti ini. Yang benar seperti ini. Tetapi mereka enggak mau dengar. Saya mau kasih tahu kepada jemaat jemaat Semarang Indah. Kalau kamu percaya Yesus, kamu sudah serahkan hidupmu kepada Yesus. Kamu enggak mau dengar perkataan Tuhan. Itu Anda berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya menyakiti orang lain. Dosa yang paling berat adalah apa? Anda tidak menuruti perkataan firman Tuhan. Itu Anda berdosa. Kenapa mereka berdosa kepada Tuhan? Ahli Taurat, Farisi dan Saduki mereka tahu firman Tuhan. Ahli Taurat mereka ahli. Tapi mereka enggak mau dengar perkataan Tuhan. Alkitab berkata mereka berdosa. Lihat baik-baik saudara. Mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Artinya apa? Perkataan Tuhan Yesus membuat mereka berdosa. Yang kedua, kita lihat sama-sama pada ayat yang ke-24. Ya. Ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Saya mau tanya sekali lagi saudara, siapa yang membuat mereka berdosa? Anda kalau diem, aku wedi loh saudara, wis salah. Bu Anda jawab salah pun tetap masuk surga kok. Yang membuat mereka berdosa itu siapa? Yesus. Lewat apa? Kok perkataan itu yang ayat 22, yang ayat 24 itu lewat apa saudara? Perbuatan Yesus. Jadi dengar baik-baik. Perkataan dan perbuatan Yesus yang membuat mereka berdosa. Yesus itu saudara bukan cuma gajah di belangkoni.
iso ngelakoni saudara. Yesus itu ngomong tapi Yesus juga praktek. Nah, Yesus juga praktek lewat tindakan-tindakan. Yesus spill sama mereka, yang benar itu seperti gini, yang benar seperti gini, yang benar seperti gini. Tetapi sekali lagi saudara, Alkitab berkata tetapi sekarang walaupun mereka sudah melihat semuanya itu. Dengar baik-baik. Mereka sudah lihat semuanya itu. Artinya apa? Mereka sudah melihat semua perbuatan Yesus. Dengar baik-baik saudara. Mereka sudah melihat orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang buta itu orang tuli bisa mendengar. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat, semua perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan Yesus, itu pun mereka enggak mau percaya sama Tuhan. Terus Alkitab ngomong apa selanjutnya? Ini yang membuat saya baca pertama ayat ini, saya mencucurkan air mata. Kita lihat baik-baik, ayat ini berkata, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun dengar baik-baik, mereka membenci aku maupun Bapakku. Anda tahu, dengar baik-baik saudara. Yesus sudah melakukan yang baik. Yesus sudah melakukan yang baik. Dia sudah tolong orang lain. Dia sudah sembuhkan orang lain. Sudah melakukan kebaikan, melakukan kasih. Tetapi orang malah bukannya suka sama Yesus, tapi orang malah benci sama dia. Saya kasih tahu kepada saudara, enggak selamanya perbuatan baik kita akan selalu membuat orang suka sama kita. Setuju, katakan amin. Pernah enggak Anda berbuat baik tapi orang enggak suka sama kamu? Pernah enggak? Pernah, saya pun ngalami. Kok orang itu enggak tahu diri ya? Dulu dia enggak punya beras, tak tolong. Enggak punya kuota, tak kasih kuota. Ketemu aku tak beliin makan. Tapi sekarang dia bukan nusuk aku dari belakang, nusuk aku dari tengah. Anda pernah nggak ngalami seperti itu? Anda sudah baik sama orang, tapi orang itu di belakang Anda malah ngata-ngatain Anda, malah ngomong ke Anda. Pernah ngalami seperti itu? Angkat tangan. Banyak, benar saudara. Anda jangan sakit hati, Yesus pun sudah ngalami duluan. Betul nggak? Yesus sudah ngalami duluan. Sudah melakukan yang baik, tetapi masih dibenci sama orang. Ini ngedas saudara. Ini menyakitkan. Ya. Mereka kecewa terhadap Yesus karena apa? Karena apa? Mereka mengukur Yesus dengan ukuran manusia. Motivasi yang salah, dengar baik-baik. Motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus membuat iman kita tidak bertumbuh. Kasih itu baik. Tapi motivasimu dalam mengasihi itu akan menentukan kamu terima blessing atau tidak. Kalau kamu nolong orang, dengar baik-baik. Tips membuat supaya kamu gak sakit hati. Kalau kamu mau tolong orang, ya udah tolong aja sudah. Habis kamu tolong, lupain dia. Lupain dia, jangan kamu bilang seperti gini. Terus besok dia menyakiti kamu, terus kamu bilang seperti gini. Kowe ra eleng ya, kowe mbiyen ket SD urung mangan tak tulung. Kamu enggak punya apa-apa, dulu aku yang tolong, sekarang coba kamu tolong aku. Nah kalau kamu seperti gini, kamu membiarkan dirimu itu disakiti. Kalau kamu mau tolong orang, tolong aja, sudah. Habis tolong udah, forget it. Lupakan dia. Tugas kamu adalah menolong. Tugas Tuhan adalah memberkati engkau. Contoh kayak gini. Saya tolong Pak Budi. Ini supaya saudara ngerti. Saya menolong Pak Budi. Saya tolong Pak Budi. Yang membuat saya kecewa adalah apa? Kalau saya berharap Pak Budi harus tolong saya. Ini bisa membuat kita kecewa. Amin. Kalau kamu tolong Pak Budi, saya menolong Pak Budi. Saya menebar kebaikan bagi beliau. Saya sedang menabur benih sama dia. Dengar baik-baik saudara. Bukan berarti dia pertolongan kebaikan saya harus lahir dari Pak Budi. Harus berasal dari Pak Budi. Tugas saya bukan seperti itu. Biarkan saya tolong Pak Budi. Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi waktu saya berbuat baik sama Pak Budi, saya berbuat baik sama Pak Budi, bukan berarti dia yang akan menolong saya. Tuhan bisa
Tuhan bisa pakai Pak Samuel, Tuhan bisa pakai Pak Yohan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat saya diberkati oleh Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Setuju, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Anda paham maksud saya? Ya. Jadi kalau kamu tolong orang, ya tolong aja, saudara. Yang bisa membalas pertolonganmu, kebaikanmu bukan orang yang kamu tolong. Ya. Pernah enggak saudara? Saudara dengar baik-baik. Pernah enggak saudara? Saudara enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang transfer ke rekeningmu. Pernah ngalami? Hah? Tiba-tiba ada orang yang baik sama kamu. Tiba-tiba ada orang yang baik. Kok aku tiba-tiba ada orang yang baik sama aku. Kok tiba-tiba dia kasih aku ini. Tiba-tiba dia berkati aku ini. Tiba-tiba dia berkati aku ini. Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik jemaat GBI Semarang Indah. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Mungkin, dengar baik-baik. Dulu pernah kamu melakukan hal-hal yang baik. Kamu pernah melakukan hal-hal yang baik. Kamu sudah lupa. Tapi surga tidak pernah lupa. Dia akan membalas kebaikanmu tepat pada waktunya, saudara. Amin, saudara. Terus berbuat baik. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti di waktu-waktunya kamu di waktu yang kamu gak sangka-sangka, yang gak pernah kamu pikir, gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah kamu dengar, itu Tuhan akan sediakan kepada kamu. Ya ampun, kok sih. Ya Allah, macam. Saya kasih tahu saudara, jemaat GBI Semarang Indah tetap lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Masih ada lagi enggak slide-nya? Nah, orang yang enggak dewasa merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Dia merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Pemain musik saya dengar baik-baik. Jangan merasa kamu itu lebih penting. Dengar baik. Jangan kamu bilang seperti gini, ra anu aku ibadah ra mlaku. Jangan punya pikiran seperti gitu. Stok pemain musik di surga itu berlimpah. Kalau satu orang keluar dari gereja ini, Tuhan akan sediakan berlimpah-limpah untuk gereja ini. Karena Tuhan bela gerejanya. Catat baik-baik. Anda gak usah lebay kalau ada orang keluar dari gereja Anda. Orang keluar gereja itu gara-gara apa? Salah, saudara. Orang keluar dari gereja itu biasanya gara-gara apa? Apa? Kecewa lah ya itu saudara. Wes gak usah dedek-dedek kemana-mana saudara. Mereka gara-gara apa biasanya keluar dari gereja? Karena kecewa. Dan kita saudara. Saya di gereja itu kebetulan saya youth pastor di gereja. Banyak anak muda saya gembalakan. Ajaran baru ini yang sudah lulus-lulus keluar. Yang sudah lulus-lulus itu keluar. Apakah saya bersedih? Enggak, saya enggak bersedih. Kalau mereka Tuhan izinkan keluar, saya percaya Tuhan akan kirimkan pemain-pemain musik yang baru bagi kita semua. Amin saudara. Ya, itu sebabnya saudara jangan baper. Anda jangan suka MMGJ. Tahu nggak MMGJ itu apa? Melo-melo nggak jelas gitu. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Lumpuh ingatan itu stroke. Hati-hati loh. Nyanyi gak usah aneh-aneh. Ya. Nyanyinya gak usah aneh-aneh. Yang biasa aja. Naikkan syukur padamu. Coba slide selanjutnya. Lah, ini slide yang terakhir. Nah, kalau pendeta sudah ngomong terakhir, wajah jemaat itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Rampung, habis iki soto deng, soto. Pecel deng, pecel. Saya akan selesai di sini. Saya akan selesai. Kan saya belum tentu dipanggil di sini lagi. Jadi kalau saya khotbah kira-kira masih 30 menit lagi, saudara masih betah. Amin saudara. 45 menit lagi saya khotbah, saudara masih betah. Yang betah katakan amin. Saudara enak, saudara duduk, saya berdiri di sini saudara. Oke, lihat sama-sama. Lihat ini saudara yang membuat kita kecewa. Kenapa? Lihat baik-baik. Lihat. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut apa?
menurut ukuran manusia. Ini loh yang buat kamu kecewa. Semua jangan kamu pukul rata dengan ukuranmu. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus, menilai Kristus menurut ukuran manusia. Nah, ini yang membuat orang Kristen kecewa karena apa? Ngukur Yesus kayak pernah ngukur ke papanya. Ngukur Yesus kayak pernah ngukur dia ke suaminya. Ngukur Yesus kayak pernah ngukur dia ke istrinya. Ngukur Yesus kayak pernah dia ngukur ke jemaatnya. Jangan kamu lakukan itu lagi. Alkitab berkata, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang, dengar baik-baik, sekarang bukan besok, bukan 2 bulan lagi, bukan tahun depan. Alkitab berkata, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan sangat cinta dengan jemaat GBI Semarang Indah. Amin. Tuhan gak pernah melihat berapa banyak jumlah orang yang datang di tempat ini. Tapi Tuhan melihat berapa banyak orang yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat orang-orang dewasa di tempat ini. Lebih baik jemaat cuma 100 tapi mereka dewasa daripada saudara punya jemaat 500 tapi mereka itu drama semua. Samuel, aku mau ini butuh ini Pak, aku mau latihan tidak ada ini Pak, aku mau latihan tidak ada ini Pak, tolong ya. Orang-orang drama kayak gini gak perlu. Gereja butuh orang-orang yang punya kebiasaan yang baik. Anda gak perlu pelayanan mimbar saudara, Anda gak perlu khotbah, Anda gak perlu singer, Anda gak perlu WL, saudara saya mau kasih tahu. Tapi kalau kamu punya kebiasaan yang baik, siapapun Anda orangnya, orang lain akan hormat sama kamu. Karena apa? Kewibawaan roh Allah ada pada diri kamu saudara. Amin. Nah itu sebabnya jemaat GBI Semarang Indah. Tuhan gak menuntut banyak dari kamu. Dia gak menuntut uangmu, dia gak menuntut jabatanmu. Cuman satu yang dia minta, berikan hatimu padanya. Karena apa? Dari semua organ tubuh kita, yang paling mahal itu hati. Kenapa? Karena di hati kita lah Tuhan bersemayan dalam hidup kita. Tuhan gak pernah bersemayan di tangan kita, dia di hati kita. Hillsong berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di setiap waktu. Anda harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Itu bukti Anda dewasa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang hari ini Anda punya komitmen untuk melatih panca indera Anda supaya Anda menjadi orang yang dewasa. Ya, kalau Anda mau hidup diberkati Tuhan. Saya percaya mungkin saudara berdoa. Saya percaya saudara baca firman Tuhan. Saya percaya saudara merenungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara melayani Tuhan. Satu yang Tuhan minta adalah apa? Saudara harus dewasa di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku,
dan lapar akan Engkau. Sebab itu ku katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Glory of God selama hidupku. Bilang sama Tuhanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari gereja Tuhan katakan, Kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam hidupku. Minta sama Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kami percaya Kaulah yang ku pandang. Selama kamu hidup, saudara, selama hidup, jangan pandang yang lain, saudara. Hanya pandang Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu buat aku pulih, memulihkanku, ya Tuhan. Hati yang bilang sama Tuhan, untuk kami, untukku dapat melihat. Katakan rencanamu indah bagiku. Yesus selalu ada di setiap jalan. Saat yang lain gak peduli, Yesus selalu ada buat kamu. Mari sama-sama, yang haus dan lapar, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Katakan, Kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Selama kami hidup, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari jemaat saja bilang kepada Tuhan, katakan, Kaulah segala. Pujikan baik-baik saudara. Jangan minta berkat yang baru. Jangan minta berkat yang baru. Coba mulai sekarang minta sama Tuhan hati yang baru sama Tuhan.
Hati yang baru akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mulai hari ini, jangan pandang kesusahanmu. Jangan pandang kelemahanmu. Jangan pandang kegagalanmu. Jangan pandang masa lalu. Lihatlah Yesus, saudara. Kaum wanita saja. Kaum wanita saja. Biarkan kalau air matamu itu menetes, katakan. Kaum pria, kamu berdoa sama Tuhan. Apa yang kau inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Doakan pagi ini, saudara. Ini momen yang paling penting dalam hidupmu. Orang lain gak tahu masalahmu. Orang lain gak peduli dengan bebanmu. Cuma Yesus yang peduli. Itu terbukti, saudara. Belajar pandang Tuhan. Belajar pandang janji-janji Tuhan. Lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bilang sama Tuhan, aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Mari kaum pria, para imam-imam Lewi, sama-sama dengan saya. Katakan kepada Tuhan dengan hati yang hancur, katakan. Kaulah segala. Kaum wanita, kamu berdoa. Apa yang kamu rindukan selama ini, saudara? Di dalam hidup. Tuhan, kalau selama ini aku gampang tersinggung. Aku gampang terluka. Kasih aku hati yang baru. Hati yang baru, Tuhan. Hati yang baru akan mengundang berkat-berkat yang baru. Aku rindu punya hati seperti hatimu ya Tuhan. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Jangan pandang segala sesuatu yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Oh, Mengasihimu, memuliakan Dia Raja, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi. Angkat suaramu, bilang pada surga, Kaulah segalanya. Oh Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Pujikan lagu ini, pujikan lagu ini. Kaulah yang ku pandang. Selama kami hidup Tuhan. Selama hidupku. Bilang dengan sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah yang segalanya. Berteriak, berseru sama Tuhan, saudara. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu buat aku ya Tuhan. Nyanyi dengan imanmu, dengan hatimu. Sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Selama hidup. Bilang sama Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mengasihi, memuliakan Engkau. memuliakanmu. Sama-sama. Come on church. Mari gereja Tuhan. Memuji dan menyembah
Katakan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah dianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami Tuhan. Untuk kami memiliki panca indera yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berdampak Tuhan. Memberkati orang lain, memberkati sekeliling kami Tuhan. Karena kami memiliki panca indera yang terlatih di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan buat setiap benih firman yang sudah dibagikan. Biarlah semuanya itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga benih-benih firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus memakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi alat mengabarkan Injil ke seluruh muka bumi ini Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam panggilannya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat pada saat ini Tuhan. Dan hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu kembali. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Mari kita mau baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menggunakan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Atas nama Gembala Sidang dan mengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wempi Poluan yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Wempi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 3 Agustus 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Ada tambahan pengumuman dari Panitia Philadelphia Family Funds Fellowship yang disampaikan oleh Bapak Daniel Edi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan informasi yaitu bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah padang atau fellowship. Jadi kira-kira ada pujian, tetap ada pujian dan renungan, tetapi kita akan buat atau kita akan kemas dengan yang lebih fun atau lebih menyenangkan. Jadi acaranya jangan khawatir Bapak Ibu, ini acaranya di indoor, jadi tidak usah takut kepanasan.
Jadi judul acaranya adalah FSE katanya ya. Singkatan dari Philadelphia Families Fund Fellowship. Untuk lokasi acara di Cepogo Cheese Park, Boyolali. Dengan pelaksanaannya yaitu tanggal 5 September 2025. Kira-kira itu kalau nggak salah hari Jumat dan tanggal merah. Ya, pendaftaran dibuka mulai hari ini 27 Juli sampai dengan 17 Agustus. Untuk kontribusinya peserta untuk jemaat, jadi kita bagi dua, untuk jemaat sebesar 75.000, untuk jemaat luar maksudnya yang belum beribadah di kita, kalau teman kerabat yang lain atau teman jauh mau ikut juga diperkenankan dengan kontribusi sebesar Rp250.000. Jadi yang didapat dari kontribusi tersebut adalah yang pertama, acara fellowship dipandu oleh pembicara atau trainer yang profesional. Yang kedua, tiket masuk ke Cepogo Cheese Park. 3, 2 kali makan, 2 kali snack, transportasi bus medium. Catatan untuk tiket masuknya nanti juga kita sediakan dengan 2 pilihan. Yang pertama, Cheese Park The Windmills atau disarankan untuk jemaat usia muda atau dewasa. Yang kedua, Cheese Park dan Playground disarankan untuk jemaat yang memiliki balita. Jadi Bapak Ibu, ini rencana yang sudah kita persiapkan dan kita berharap Bapak Ibu bisa mengikuti atau untuk memeriahkan ibadah yang akan kita selenggarakan bersama-sama. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita pulang kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri dan nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Madya Samuel Praitno. Saya persilakan kepada Bapak Samuel. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Puji syukur kepada Bapa buat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah buat kehidupan kami. Secara khusus kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan akan nama-Mu, dan kami juga boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan iman Tuhan dan pengharapan yang semakin teguh kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia ketika kami mau menyimpannya di dalam hati kami dan terlebih lagi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.